Saya sangat bisa memahami kalau semua teman-teman yang baru mulai bisnis gitu ya, itu aspek legal tuh nomor sekian kalau perlu 1001 gitu ya. Yang pertama itu pasti ya produksinya, kontennya yang keren, marketing, advertising gitu ya. Nah, tapi kali ini saya harus ngingetin lagi kalau materi tentang legal ini jadi penting. Kenapa pengusaha harus melek hukum? Ya sederhana saja, jangan sampai profit kalian tergerus karena kena masalah hukum. Saya Bima Prasetyo, founder Smart Legal. Welcome to my Foodies Class. Oke, saya mau bicara dari segi kemanfaatannya ya. Jadi manfaatnya melek hukum itu setidaknya ada 4 hal ini. Yang pertama adalah kepastian hukum dalam berbisnis. Ya, kita nggak kepengen kan jadi punya bisnis itu yang tutup tiap bulan, pindah tempat, tutup lagi, buka lagi, capek banget. Jadi kalau bisa bisnis kita itu mesti legitimate, legal, ya nggak kena masalah hukum, nggak dilaporin sana sini, itu jadi lebih enak. Yang kedua, keamanan kenyamanan berbisnis. Kita mau kalau punya transaksi itu semuanya clear, ada agreementnya, tahu hak kewajibannya, kapan harus bayar, kapan harus dibayar, ya. Dan kalau sudah jelas guidance-nya, kita jalaninnya itu juga lebih happy pasti nanti. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan. Dengan punya bisnis yang bonafit dan legitimate, tentu customer lebih punya trust ke kita. Tentu para vendor, supplier itu jadi lebih senang. Dia akan melihat bahwa kita itu serius di bisnis kita. Yang keempat, melipat gandakan profit. Ya, kita tahu pernah nonton filmnya Founder, tentang foundernya McDonald gitu ya. Jadi proses dalam membangun bisnis itu luar biasa banget. Lalu lompatan-lompatan leverage-nya itu bisa terjadi salah satunya dengan yang namanya franchise atau waralaba. Saat bisnis itu sudah dikonsep, dikemas sangat bagus, kemudian bisa dijual, harganya bukan lagi ngeliat dari harga HPP-nya, tapi banyak intangible asset yang kemudian membuat bisnis kita itu jadi memiliki banyak intangible asset, dari mulai SOP yang dibangun, brand, image, ya, dan banyak lainnya yang menjadi value yang luar biasa. Dan ini bisa melipat gandakan profit dari bisnis kita. Nah, ini ada beberapa catatan saya tentang persepsi tentang hukum. Yang pertama, banyak yang mengatakan bahwa urusan legal itu nanti aja kalau perusahaannya udah besar. Padahal perusahaannya aja nggak pernah ada, gimana mau besar, ya kan? Nah, kemudian kalau berurusan dengan hukum pasti keluar biaya terus. Pasti keluar biaya terus kalau ada masalah. Saya pernah tahu ada di Sumatera itu ada perusahaan bakery roti, ya, yang kemudian akhirnya tiap bulan itu jadi kena masalah hukum, keluar terus karena sejak awal dia tidak prepare strategi hukumnya, mulai dari izin produksinya ya, untuk industrinya, kemudian izin edarnya. Ini timbul polemik, masalah terus jadi akhirnya. Makanya mendingan kita comply, kita paham hak dan kewajiban kita daripada kena masalah hukum terus. Ada beberapa mitos-mitos nih ya, contohnya bikin perjanjian kerjasama atas dasar saling percaya, bukan sebaliknya. Kita tuh orang timur itu suka sungkan, suka apa ya, pakai gitu ya, suka nggak tegaan gitu kalau sama partner bisnis kita, sama mitra itu terus harus bikin perjanjian. Katanya kok terlalu formal, resmi banget, emang lu nggak percaya apa sama gua? Padahal sebaliknya, kalau memang punya rasa saling percaya, harusnya nggak ada masalah dong nuangin ke perjanjian, ya kan? Toh bikin perjanjian itu buat kebaikan bersama kok. Jadi guidance-nya ya, bisa jadi acuan, rujukan in case ada yang lupa, ada yang khilaf, ada yang salah, lalu gimana memperbaikinya dan sebagainya ya. Karena faktanya perjanjian itu kesepakatan dua belah pihak yang harus secara sukarela mau dilakukan. Kemudian juga ada nih, katanya kalau nggak pakai meterai itu
nggak ada saksinya, perjanjiannya nggak sah. Padahal repot banget ya kalau kita misalnya mau beli air mineral ke toko gitu ya, pinggir jalan, kaki lima apalagi. Itu kalau mau beli sama aja dengan kita membuat perjanjian jual beli tapi secara lisan. Apakah kemudian kita harus sibuk nyari materai dulu? Apakah kemudian kita harus ngumpulin 2 orang untuk jadi saksi? Kayaknya nggak segitu-gitunya banget ya. Nah, tapi yang harus dipahami adalah bahwa perjanjian itu sah walaupun nggak ada materai dan nggak ada saksinya. Jadi jangan terlalu kaku masalah itu. Apalagi harus sampai dibawa ke notaris gitu ya. Nggak. Karena kita juga kalau makan ke restoran juga nggak ribet ngajak notaris kan. Kalau ngajak notaris bayar lebih mahal. Dan soal pemilihan badan usaha ini juga pertanyaan yang sering banget masuk. Bedanya PT, CV apa, saya cocoknya yang mana. Nah, harus dipahami nanti ya tentang karakter dari badan usaha ya. Ada yang badan hukum, ada yang nggak badan hukum, itu apa saja. Nah, sesuaikan dengan bisnis kita, kira-kira karakter badan usaha yang mana yang cocok dengan kita, sesuai dengan budget kita dan kebutuhan kita. Makanya pahami nanti akan ada penjelasan kelas-kelas saya selanjutnya tentang perbedaan badan usaha dan badan usaha apa yang tepat untuk bisnis kita. Begitu juga soal izin usaha ya. Jangan kebiasaan minta maaf ya, baru kita minta ngurus izinnya. Pahami bisnis kita, model bisnisnya gimana, prosesnya gimana. Ingat, yang namanya izin itu dispensasi dari larangan. Jadi kita harus aware dan tahu kenapa kita harus punya izin usaha. Yang ketiga, nanti kalau kita sudah pahami, maka kita juga bisa menyusun strategi gimana mengurus izin usaha menyesuaikan dengan kapasitas bisnis kita saat itu. Semua selalu bicara tentang branding, strategi branding itu gimana. Tapi yang paling utama jangan sampai udah ngerepot nge-branding, udah bikin logo sesuatu yang keren jadi daya pembeda, tapi lupa daftarin mereknya. Akhirnya orang lain yang akhirnya mengambil keuntungan dari kita atas kelalaian kita daftarin merek. Karena manfaatnya satu, negara ngasih perlindungan terhadap hak ekonomi kita terhadap merek yang kita daftarin. Yang kedua, otomatis mudah mengingat produk dan jasa kita. Yang terakhir, melipat gandakan profit dengan royalti ya. Jadi jangan sampai kita nggak daftarin merek dari bisnis kita. Nah, yang nggak kalah pentingnya itu juga tentang aspek legal ketenaga kerjaan. Di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 itu clear banget. Semuanya diatur bahwa aspek tenaga kerjaan ini bukan hanya buat korporasi besar, tapi juga mulai dari yang perorangan, pemula, UMKM ya, atau perusahaan kelas menengah. Itu juga tetap ada kepatuhannya, ada kewajiban yang harus dipahami. Ya. Pertama, isu tentang perjanjian kerja. Kenapa harus dibuat ya? Kenapa harus ada supaya bisa melindungi hak-haknya si pengusaha juga, bukan cuma haknya karyawan. Karena pengusaha jadi bisa mengukur strateginya. Kemudian tentang salary. Ini juga tentang UMR itu memang selalu cukup challenging. Teman-teman tuh suka bilang kalau saya bayar gaji UMR kemudian nanti nggak profit, bisnisnya nggak ada. Nah, ada strateginya. Gaji itu kalau kita ngasih di bawah UMR ada namanya penundaan pembayaran UMR, bisa diajukan. Keberlakuannya itu 1 tahun. Ya, ini bisa disusun strateginya. BPJS Tenagakerjaan, kita juga harus tahu itu kewajibannya dari pengusaha. Kemudian ketentuan tentang cuti dan istirahat. Bahkan yang paling mutakhir adalah PHK. Pengusaha itu nggak bisa semena-mena sekarang di Indonesia itu mau mecat karyawan yang udah jelas-jelas nyolong aja, itu ada prosedur dan mekanismenya ya. Apalagi kalau yang nggak salah atau kita nggak suka, kita berhentiin. Saya pernah ada teman saya itu dalam 1 hari semua karyawannya resign berjamaah ya, karena waktu isunya ada masalah salary, ada masalah tentang jam kerja, banyak hal yang akhirnya karena nggak aware terhadap masalah itu, kurang sensitif terhadap masalah ini, membuat bisnisnya jadi terganggu, order jadi nggak bisa diproduksi dan lain-lain. Makanya jadi penting ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail kelas khususnya tentang hal-hal ini. Nah, ini juga perlu teman-teman pahami. Saya ngelihat
banyak pengusaha itu kalau sudah berhasil di satu bisnis yang jadi cash cow-nya, dia kemudian terpikir untuk menyelamatkan. Ini uang jangan diem aja, mesti diinvestasikan, apakah itu ke logam mulia atau ke bisnis. Kalau ke bisnis, kadang untuk menjaga supaya dia terfokus dan sesuai dengan core bisnis, kalau dia melihat sesuatu yang menarik, itu dia investasikan ke bisnis orang lain. Nah, ini yang harus dipahami juga. Kalau mau investasi itu sifatnya kayak gimana? Apakah itu bagi hasil atau sifatnya kayak loan, atau kita masuk sebagai pemegang saham di dalamnya, atau bagaimana? Ini akadnya mesti clear supaya kita memahami juga hak kewajiban dan juga komplikasi yang lainnya. Terakhir juga, kita juga paham risiko hukum terhadap investasi. Kita harus fair. Bisnis naik turun, ada risikonya, untung atau rugi. Ya, kalau sampai terjadi masalah, kemudian tidak amanah, wan prestasi dan lain-lain, pahami juga kira-kira upaya hukumnya itu bagaimana. Apakah ada sanksinya ke perdata atau bahkan ada unsur pidana kalau dia nipu dari sejak awal. Nah, itu tadi alasan-alasan yang merupakan big why dan strong why kenapa pengusaha harus melek hukum. Nah, kalau mau dapat informasi lebih banyak tentang aspek legal untuk bisnis, silakan klik smartlegal.id ya. Nanti kalau udah mau nanya-nanya, ada websitenya di situ, dan enjoy the website karena kami nggak hanya ngasih artikel, ada infografis dan juga ada video-video yang memudahkan untuk bisa memahami aspek legal. Jangan sampai karena kita nggak melek hukum, terpleset kena masalah hukum, akhirnya semua profit keuntungan kita malah menjadi kerugian karena banyak masalah hukum yang dihadapi. Saya Bimo Prastio, thanks for watching my foodies class.